Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas FR soal P3K untuk hari yang ke-9. Di part 2 ini, Kakak akan membahas FR soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di sini, Kakak sajikan soal-soal yang mirip dengan FR yang sudah Kakak dapatkan dari teman-teman Kakak sebelumnya yang sudah mengikuti tes. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal tes CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Kita mulai pada soal yang pertama. Jika Anda sebagai seorang guru memiliki peserta didik dengan permasalahan yang berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai untuk mewakili tindakan Anda terkait dengan hal tersebut adalah A. Mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing siswa dengan penuh rasa tanggung jawab. B. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. C. Memberikan pengarahan dengan jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik. D. Menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan di kehidupan nyata. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Memberikan pengarahan dengan jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Saat ini, Anda dipindahkan bekerja di kantor baru. Di sana, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini, unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengembalian keputusan saat ini juga dari pimpinan unit tempat Anda bekerja. Padahal, pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Bagaimanapun juga, saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. B. Saya biasa saja karena saya hanya sebagai pegawai baru yang tidak ingin ikut campur masalah mereka. C. Saya akan segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ataukah D. Tetap menunggu pimpinan unit untuk bertanggung jawab karena pimpinanlah yang paling menentukan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di kantor tempat Anda bekerja, Anda memiliki pekerjaan yang menumpuk, dan atasan Anda memberikan pekerjaan yang baru lagi kepada Anda. Padahal pekerjaan sebelumnya masih banyak yang belum terselesaikan. Maka sikap Anda akan A. Menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. B. Memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan kerja Anda yang lain. C. Menerimanya dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikan karena Anda memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dengan segera. Ataukah D. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D.
Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menentukan proses terwujudnya masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat demokrasi, serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mempercepat terwujudnya dan proses masyarakat tersebut yang akan Anda lakukan adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu. B. Berpendapat secara spontan dan santun untuk mengedepankan fakta dan solusi. C. Menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban dengan hak. Ataukah D. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam berkarya dan berinovasi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Banyak perusahaan berlomba-lomba menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, pemanfaatan teknologi informasi di perusahaan tempat Usman bekerja ternyata kurang signifikan dan cenderung menghambat pekerjaan pegawai sebagai pimpinan perusahaan. Maka, sikap yang harus dilakukan Usman adalah A. Memberi pemahaman pada semua pegawai mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bekerja. B. Menggunakan teknologi informasi lainnya yang sekiranya dapat berdampak lebih baik terhadap kinerja pegawai dan perusahaan. C. Mengadakan pelatihan untuk seluruh pegawai dan selalu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT. Ataukah D. Beralih pada metode manual untuk sementara sampai didapatkan teknologi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Mengadakan pelatihan untuk seluruh pegawai dan selalu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Anda ditugaskan bekerja di sebuah instansi. Salah satu tugas Anda adalah berkunjung ke kantor-kantor perwakilan tempat Anda bekerja. Minimal memastikan bahwa kantor-kantor tersebut berjalan dengan baik. Namun, dalam melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan tidak memberikan honor kepada Anda. Maka sikap Anda akan menelpon pihak perwakilan kantor saja. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. Ataukah D. Sangat tidak setuju. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perusahaan tempat Dio bekerja memiliki kebijakan baru terkait dengan sistem pemasaran. Sebelumnya, sistem pemasaran dirancang oleh CEO dan para manajer. Namun, kebijakan baru setelah rapat besar menghendaki bahwa untuk merencanakan sistem pemasaran dilakukan oleh tim pemasaran secara mandiri, agar nantinya lebih tepat sasaran karena orang lapangan lebih mengerti permasalahan pemasaran. Sebagai manajer tim pemasaran, tindakan apa yang dilakukan oleh Dio? A. Memberikan bantuan kepada anggota untuk membuat sistem pemasaran agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasaran. B. Memberikan kepercayaan penuh terhadap staf pemasaran bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut dan memantau perkembangan. C. Memberi poin-poin terkait sistem pemasaran yang harus dikerjakan oleh tim.
Ataukah D. Memberikan arahan serta memantau pekerjaan mereka secara ketat dan transparan? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Memberikan kepercayaan penuh terhadap staf pemasaran bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut dan memantau perkembangannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Anda seorang pegawai di sebuah instansi pemerintah. Suatu hari, atasan Anda menawarkan Anda untuk ikut melaksanakan tugas di luar kota. Bersamaan dengan itu, bapak Anda sedang dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menemani ayah Anda selain Anda. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tawaran tersebut demi menjaga ayah Anda. B. Menolak tawaran tersebut dan memberitahukan keadaan saya kepada atasan. C. Berkomunikasi dengan ayah saya. Mungkin ia akan mengizinkan saya tugas di luar kota. Ataukah D. Menerima tawaran tersebut sebab saya pegawai teladan dan selalu siap dengan tugas apapun. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Menolak tawaran tersebut dan memberitahukan keadaan saya kepada atasan. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Atasan Anda seringkali arogan dan cenderung otoriter dalam memberikan beban tugas kepada pegawai termasuk kepada Anda. Sedangkan atasan seolah hanya menyuruh saja dan tidak mengerjakan apa-apa. Setelah menyuruh pegawai menjalankan tugas, dia hanya duduk di mejanya dan bermain game atau medsos. Jika ada klien yang datang untuk meminta kejelasan akan sesuatu yang terjadi akibat kebijakan yang dibuat, dia selalu memerintahkan orang lain untuk menghadapi klien tersebut, dan dia memilih hanya menjawab lewat perantara bawahan saja untuk menjelaskan ke klien tersebut. Banyak peraturan yang dibuat cenderung tanpa mempertimbangkan keadilan juga kemasalahan, namun demi kepentingan pribadi atasan. Karena sifat ini, banyak sekali pegawai yang tidak suka tertekan dan berencana untuk mencari lowongan pekerjaan di tempat lain. Sedangkan direktur utama seolah tidak mengetahui akan tindak tanduk atasan tersebut. Sikap Anda adalah A. Menemui atasan secara pribadi dan memberikan masukan dengan sangat memperhatikan sopan santun. Jika tetap tidak berubah, maka menyampaikan kepada direktur dengan data yang akurat. B. Menemui direktur secara pribadi dan menyampaikan kejadian yang terjadi dengan data yang akurat dan lengkap. C. Terus bekerja semaksimal mungkin karena atasan memang berhak untuk bertindak sesuka hatinya dan harus dimaklumi. Ataukah D. Berusaha untuk menghindar jika ada atasan yang tidak menunjukkan kualitas kerja agar tidak membebani tugas yang banyak dan berusaha untuk mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih baik karena bekerja bukan hanya masalah gaji tapi kenyamanan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Menemui atasan secara pribadi dan memberikan masukan dengan sangat memperhatikan sopan santun. Jika tetap tidak berubah, maka menyampaikan kepada direktur dengan data yang akurat. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Anda adalah seorang pegawai P3K di suatu lembaga tempat Anda bekerja. Di lembaga tempat Anda bekerja, ada peraturan wajib mengantor walaupun tugas yang Anda kerjakan sudah selesai.
Jarak antara kantor dan rumah Anda sekitar 15 meter. Karena Anda tinggal di kompleks perumahan, lembaga tempat Anda bekerja, jam wajib kantor dimulai dari jam 7 sampai menjelang sholat zuhur. Suatu ketika, Anda merasa sangat gerah karena cuaca yang panas dalam keadaan listrik mati membuat kantor lebih panas dan para pegawai berkeringat. Ketika 6 menit sebelum waktu wajib kantor berakhir, Anda melihat banyak rekan yang pulang ke rumah untuk mandi dan persiapan sholat berjamaah, dan akan fingerprint pulang sekalian berangkat ke masjid karena lokasi masjid tepat di depan kantor. Yang akan Anda lakukan adalah A. Saya adalah pegawai dengan integritas dan komitmen yang tinggi terhadap lembaga. Jadi, saya akan tetap mengerjakan tugas di kantor sampai waktu yang telah ditetapkan dan akan mandi serta persiapkan sholat setelah jadwal pulang sesuai peraturan yang berlaku. B. Karena waktu hanya tinggal 4 menit lagi dan badan sangat gerah karena cuaca dan listrik padam, maka lebih utama jika saya akan mandi dan persiapan sholat dan akan fingerprint saat berangkat ke masjid untuk sholat zuhur. C. Tetap mengerjakan tugas di kantor dan akan mandi dan persiapan sholat setelah jam kantor berakhir, serta mengajak rekan lain agar tidak pulang lebih awal dari waktu setelah ditetapkan. Ataukah D. Tetap pulang sesuai waktu yang telah ditentukan dan agar tidak terlalu gerah, maka saya menggunakan waktu yang tersisa untuk beristirahat dan berbincang santai dengan rekan lain, sembari merapaikan berkas-berkas dan peralatan untuk persiapan pulang. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Anda memiliki keluarga di luar negeri. Anda mendengar bahwa hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan berlibur di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Anda sangat antusias dan akan memperkenalkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia kepada anak tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Ataukah E. Sangat tidak setuju. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Sangat setuju. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji yang lokasinya tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak. Oleh karena itu, Anda menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Ataukah E. Sangat tidak setuju. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta
Share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.